Ketika kita terlalu parah mengolok-olok orang yang penyabar, pendiam, kita akan tahu sendiri akibatnya. Orang pendiam ini sekali ngamuk, sekali marah, sekali lepas kesabarannya, habis. Beneran. Kenapa? Karena di tubuh orang ini sudah pasti dan jelas ada kodam yang bernama Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Cak Gondrong di sini. Banyak banget pertanyaan dan banyak banget aduan-aduan dari para subscriber semua. Di komentar-komentar banyak yang bilang seperti ini, Cak, saya orangnya pendiam. Kata orang-orang saya punya kodam. Ya, kata orang-orang kalau punya kodam itu pendiam. Ada juga, ya intinya mereka bertanya tentang diamnya orang ini berkodam atau tidak. Dan diamnya orang ini efek dari kodam atau bukan. Gini, entah kalian pernah mempelajari tentang kodam, pernah memaharkan kodam, atau kalian punya leluhur yang dulunya punya kodam. Kita nggak mikir ke sana. Intinya, yang namanya orang pendiam pasti punya kodam. Pasti punya kodam. Tapi diamnya bukan diam membisu. Terus diam yang seperti apa, Cak? Diamnya gini. Yang dimaksud orang diam, yang kita maksud di sini adalah orangnya ketika disalah-salahin, dia diam. Dia lebih memilih untuk mengalah. Ketika temannya semua koar-koar, ketika temannya semua banyak bicara, orang ini lebih dulu memikirkan sesuatu apa yang ingin dia bicarakan. Dia lebih memikir itu. Misal ada temannya ngomong gini, dia lebih mikir dulu. Nanti saya kalau nyautnya gini, dia sakit hati atau enggak ya? Nanti saya nyautnya gini, ini bener apa enggak ya gitu. Jadi seolah-olah dia ini lebih banyak diemnya. Seolah-olah dia ini tidak tahu. Seolah-olah dia ini kayak orang bodoh, kayak orang goblok. Sehingga banyak orang yang ngebully dia. Cuman kalian harus hati-hati sama orang-orang yang pendiam, orang-orang yang penyabar. Kenapa saya bilang hati-hati? Gini, orang pendiam itu bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Orang pendiam itu dia lebih sering memberontak, dia lebih sering kayak bercekcok dengan dirinya sendiri, dengan otaknya sendiri. Dia memikirkan bagaimana teman saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana saya ke depannya. Nah, terus apa? Terus hubungannya apa sama kodam, Jak? Gini. Pernah dengar istilah jangan membangunkan macan tidur? Pernah nggak? Disitulah letaknya. Ketika kita terlalu parah mengolok-olok orang yang penyabar, pendiam, kita akan tahu sendiri akibatnya. Orang pendiam ini sekali ngamuk, sekali marah, sekali lepas kesabarannya, habis. Beneran. Kenapa? Karena di tubuh orang ini sudah pasti dan jelas ada kodam yang bernama Namir Nayim. Namir Nayim itu kodam apa, Jak? Namir Nayim ini diambil dari bahasa Arab, yang kalau kita artikan bisa jadi Namir Nayim ini berarti macan tidur. Bukan berarti orang ini punya kodam yang macannya tidur terus, bukan. Itu cuman istilah. Kenapa dibilang macan tidur? Karena macan ini kebanyakan macan putih.
Kalian tahu sendiri sifat macan putih seperti apa. Kalem, pendiam, tidak suka keramaian, dan lebih suka menyendiri. Itu yang disebut macan tidur. Bukan macannya tidur ngorok, enggak. Dan kalian jangan bangunin macan tidur. Paham? Terus misal kalian nih yang merasa sabar, pendiam, tidak suka keramaian, dan lebih suka menyendiri. Misal di pikiran kalian ada pertanyaan gini, loh saya kan nggak pernah ngisi kodam, loh saya kan nggak pernah bermain-main dengan kodam, loh saya kan nggak pernah yang namanya belajar-belajar tentang kodam, loh saya kan nggak punya kodam keturunan. Saya jawab gini, yang namanya kodam itu gaib. Siapa tahu sejak lahir kalian sudah diikuti. Kalian kan nggak tahu. Kalau kalian bilang saya kan nggak punya kodam leluhur, kalian nggak tahu, mungkin buyut yang paling atas dulu punya, atau bahkan mungkin kalian titisan, atau bisa dibilang keturunan, entah dari Prabu Siliwangi, dari Majapahit, entah dari, intinya kalian masih keturunan dari kerajaan-kerajaan, atau intinya kalian masih keturunan darah-darah yang dulunya punya sesuatu. Kalian kan nggak tahu itu, apalagi di zaman yang sekarang, di zaman modern yang sekarang. Kalian dibilang punya kodam ini, kebanyakan nggak percaya. Padahal itu faktanya. Kita kembali ke inti tema kita. Orang sabar, orang pendiam, orang yang tidak suka keramaian, orang yang lebih suka menyendiri. Orang-orang ini sering dipandang rendah sama orang lain. Orang-orang ini sering diremehkan sama orang lain. Tapi jangan salah, kebanyakan orang-orang kayak gini yang lebih duluan sukses. Kebanyakan orang-orang yang kayak gini yang lebih tahu segalanya. Kenapa dia lebih memilih diam? Karena dia tidak mau menyakiti sesama. Karena gini, misal kalian punya teman, ngomongnya gini-gini, jadi intinya ngomongnya tuh terlalu tinggi, terus langsung disekak, kan gak enak, bisa menyakiti dia. Apalagi rame-rame banyak temennya, dia bisa malu. Itu yang dipikirkan. Dan terus yang namanya kodam namir nayim itu, apakah memang bener-bener kodam, apa memang sifatnya, Cak? Mungkin kalian nanya gitu. Itu bener-bener ada kodamnya, cuman kalian gak sadar. Terus kalau ada yang bilang diam, itu kan memang udah dari sifat dia. Diam itu bukan berarti dari kodam. Jangan salah, kodam itu gaib. Manusia tanpa gaib bisa apa? Kenapa saya bilang manusia tanpa gaib bisa apa? Nafas kita gaib, roh kita gaib, sukma kita gaib. Kita nggak bisa melihat itu semua. Ya, paham? Jadi inti dari tema ini, stop merendahkan orang pendiam, stop merendahkan orang sabar. Stop. Karena sekali dia marah, sekali ngamuk, bahaya. Dan kodamnya adalah namir nayim, atau istilahnya macan tidur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Langsung komentar aja, insya Allah saya jawab. Oke, bentar, saya kasih testimoni dikit tentang minyak mata batin. Testimoninya ini. Nah, jadi itu dari salah satu subscriber. Sayangnya dia nggak mau saya masukkan di grup. Dia udah maharin ke Abah Kromo. Pertama maharin kodam. Setelah itu dia maharin minyak mata batin. Yang bikin saya kesel pertama nih, ya itulah, kalian baca sendiri chatnya tadi. Ya. Dan alhamdulillah ketika dia menuruti atau mengikuti arahan saya, terjadi. Bukan saya yang bisa, tapi saya cuma membimbing.
Ada yang mau maharin juga, hubungi Ki Setio aja. Nanti saya yang bimbing. Insya Allah sampai bisa. Oke, saya Cak Kontron di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe juga. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.